masih berbicara diskusi mengenai IKN. IKN ini kan itu lambang Garuda, ya. Lambang Garuda yang menjadi perdebatan itu. Memang saya juga merasa mengganjal di hati. Yang saya tahu sejak saya kecil, burung Garuda itu kan maknanya semua ada itu ya. Sejak saya SD udah dikasih tahu sama guru saya. Itu jumlah ekor kan ada 8 ya. Itu seingat saya. Ada 8 kan, maksudnya melambangkan kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus bulan 8. Lalu sayapnya kan 17 ya. Melambangkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Lalu lehernya itu bulunya ada 45 itu kalau nggak salah ya. Jadi itu menandakan kemerdekaan Indonesia tahun 45. Kemerdekaan Indonesia ya ini yang mau ditanamkan oleh founding father kita itu 17 Agustus 1945. Makanya ada lagunya 17 Agustus tahun 45. Nah gitu. Nah kalau melihat dari yang dibangun di IKN sekarang ini, kalau saya lihat itu nggak menyentuh itu. Kalau itu sebagai simbol ibu kota, simbol negara, itu kok rasanya jauh ya. Mau alasannya ini fungsi gedung, fungsi apa, emang nggak bisa dibuat sedetail itu. Lalu memang di luar simbol, memang ada keanehan juga kan bentuk burung Garuda itu yang menjadi simbol negara Indonesia. Itu kan Garuda yang mengepakkan sayap menengok ke kanan. Mengapa yang berdiri itu, yang di foto-foto viral itu, mengapa dia menunduk? Bahkan nyaris tidak terlihat itu ada kepalanya apa tidak. Nah itu menjadi pertanyaan besar saya. Gitu loh. Itu ya. Kalau kemarin saya bilang dari nama itu saya terganjal sebuah nama kok jadi IKN, Indonesianya tidak dimaknai. Lalu dari simbol yang ditanamkan yaitu 17 Agustus 45 itu kemerdekaan. Apakah itu lama-lama nggak hilang ya simbol-simbol itu? Karena nggak tidak ditanamkan lagi itu. Simbol itu nggak dicengkramkan lagi. Gitu ya. Apakah ini sebuah kebetulan, tidak sengaja, atau itu perencanaan ya? Nah itu pertanyaan saya. Karena dengan geografis yang seperti itu, lalu kabarnya ada 190 tahun itu asing bisa menguasai lahan di situ. Loh kita aja merdeka baru belum ada 90 tahun, begini lamanya. Lah ini kalau 190, apa nggak lupa anak cucu itu? Apa nggak lupa? Lalu ada peraturan siapa lahir di situ tuh menjadi warga, otomatis menjadi warga negara Indonesia. Lalu mereka kan kalau masuk nanti kan menjadi warga negara Indonesia semua nanti. Nah, itu pertanyaan besar saya. Apakah nanti nggak seperti Singapura gitu loh? Gitu ya. Apakah orang kita ini pribumi bisa menikmati di sana, punya lahan, terus punya rumah-rumah? Karena awalnya saja yang menguasai lahan itu mereka. Berapa persen coba? Dibuka aja datanya. Berapa persen orang rakyat kecil yang mempunyai aset di sana? Itu loh yang mengerikan. Karena itu dari awal dari tanah kosong soalnya. Jadi siapa yang memulai, yang pertama punya aset banyak, nanti 10, 20, 30 tahun ke depan loh, siapa yang menguasai itu? Pribumi, orang-orang lokal, rakyat Indonesia, rakyat kecil itu kalau ke sana ya kayak tamu. Hotel pun punya mereka. Semua fasilitas itu apa yang mau bisa dinikmati? Apa yang bisa, merdekanya di mana lalu orang kecil? Merdeka itu untuk siapa itu loh pertanyaan saya. Nah, ini mari kita diskusi ini.